Desain gue ini selalu berawal dari hand sketch. Semua kerasa di tangan. Motornya juga bakalan jadi enak bentuknya. Workshop lembing mungkin menjadi salah satu kebutuhan buat lo yang hobi modifikasi motor, terutama motor custom. Secara prinsip, kustomisasi workshop lembing di bawah kendali Bro Rizky Pratama dengan konsep period correct. Artinya, motor yang masuk akan disesuaikan dengan zamannya. Kalau itu motor klasik, maka gaya modifikasi yang disajikan bakal futuristik di zamannya. Sebaliknya, jika motor sekarang bakal didesain jauh lebih futuristik. Dari sejauh yang gue kenal, lembing mulai dikenal sejak 2014. Saat itu, karya lembing menjadi cukup booming melalui Flying Rooster, yang masuk sebagai finalis program Cleveland Cycle Works Custom Fest Bike Build of di ajang Custom Fest 2014. Selain itu, penghargaan spesial berupa Peak Award dari Kaiichiro Kurosu, owner Ceres Company Jepang. Workshop ini menawarkan custom motor, sketsa hingga desain 3D, dan itu menjadi acuan bagi customer melihat karyanya. Soal karya modifikasinya, bisa dijamin bakal out of the box. Wih, udah lama lo? Wes, gila Fat. Ini nih bengkel yang gue bilang, lembing. Oh, yang buat motor custom itu? Iya, katanya lo kemarin pengen custom motor juga kan? Iya, makanya gue sini nyamperin lo nih, pengen custom motor gue. Tapi lo udah tahu belum sama ownernya? Belum. Gue belum pernah sih, man. Mungkin di beberapa event gue udah pernah ketemu kali ya. Gue kenalin aja langsung ya. Boleh, boleh. Yuk langsung aja kita ketemu ownernya. Nah, ini dia Fat. Bengkel lembing. Dalamnya kayak gini. Nah, ini ownernya nih Fat. Halo, Rizky. Halo, nama gue Rizky. Gue dari Lembing. Jadi awal mula gue ngebentuk bisnis bengkel custom ini tahun 2006. Waktu itu masih rumahan. Sampai sekitar 2013 lah. Lembing sendiri itu namanya diambil dari nickname gue waktu zaman SMA. Karena gue lahir di Bandung, besar di Bandung, dan rumah gue di Lembang. Nah, gue twist dari kata Lembang ini jadi Lembing gitu. Ini adalah lady biker. Dia tuh teman gue pengen custom motor. Nah, motornya tuh XXR. Iya, gue pengen motor gue di custom baru karena gue udah bosen dengan desain yang lama. Kira-kira lo ada referensi gak sih? Tergantung lo maunya modern kah, klasik kah, atau futuristik kah? Oh, banyak ya tipe-tipenya berarti ya? Ya, tapi gue saranin sih mantepnya ya futuristik, tapi tetap Futuristik. kelihatan XSR-nya gitu. Biarpun dia ada semi retronya, Iya, semi retro emang. ya cuman dari struktur rangka, bentuk mesin itu kayaknya lebih cocoknya futuristik. Setelah gue buka-buka website mengenai lembing dan gue dengar dari anak-anak custom, ternyata benar di sini itu menghasilkan karya motor custom yang memang banyak banget. Dan gue makin percaya nih untuk membuat motor custom gue di sini supaya lebih futuristik dan lebih bergaya klasik modern. Kayaknya seru kalau kita bahas lebih lanjut mengenai desain motor teman gue nih. Boleh, boleh. Langsung aja kita cek ya. Sip. Nah, Fat, kalau dari inspirasi lo sendiri nih, lo kira-kira pengen desain motor custom kayak gimana sih? Ya gue kan udah pernah ngeliat hasilnya itu yang Flying Rooster-nya itu. Gue ngeliat di showroomnya Cleveland ya. Ya. Nah, itu gue tertarik tuh karena memang unik banget sih. Mungkin Flying Rooster oke, sebagai inspirasinya, tapi yang gue ambil bukan bentuknya kayaknya. Jadi kalau lu mau ngadaptasiin Flying Rooster untuk di XSR, kita ngambilnya konsep monokoknya aja yang dibilang tadi nyatu. monokoknya itu ya. Yang gue pikirin adalah gimana caranya bikin yang monokok di frame dan mesin XSR-nya nggak hilang. Jadi kalau udah jadi nih, nggak kelihatan, oh ini basicnya fiction ya, atau basicnya R15 ya. Ini basicnya tetap XSR. Surprise banget buat gue karena sketsa yang gue mau itu langsung jadi dan bisa langsung diimplementasikan sama Bro Rizky di lembing. Hebat kan? Inspirasinya biasanya datang dari mana, Bro? Gue memang orang desain, jadi gue kuliah desain dan gue pernah jadi desainer ATPM juga, ATPM biru lah. Tapi setiap customer yang datang pernah gak sih dia tuh bawa desain sendiri? Kebanyakan malah dia bukan bawa desain, malah bawa G-plug. Oh, jiplak gitu. Nah itu gue tolak mentah-mentah biasanya. Desainnya ya, bukan projectnya. Jadi
gue selalu ngedirect. Istilahnya lu mau menjiplak, gue saranin jangan jiplak, tapi jadiinlah referensi gitu. Jadi kita tweak sedikit. Kalau kita ngomongin proses desainnya nih bro ya, berapa lama kira-kira? Tergantung sih, kalau untuk pencarian bentuk nih kayak sketch ini gue sih cepat, paling sejam 2 jam. Wow, gitu. oh cepet ya? Yang lama itu nyari inspirasinya. Wah, itu Sama dia ya. moodnya. Nah. Desain gue ini selalu berawal dari hand sketch. Gue bukannya nggak bisa 3D atau digital, itu semua bisa gue provide. Cuma balik lagi, requirement ownernya gimana nih? Sanggup nggak bayarnya? Hand sketch sendiri lebih enak lah, karena untuk nentuin ergonomi, aerodinamika, segala macam itu semua kerasa di tangan. Ketika lo bikin sketchnya enak, motornya juga bakalan jadi enak bentuknya. Kayaknya tuh di sana ada W800. Ya. Moge tapi lu custom ya? Ya. Wah, gue penasaran banget nih. Boleh nggak gue cek ke sana? Kira-kira apa aja sih yang udah lu modif? Boleh banget, boleh banget. Nah ini dia bro ya, Kawasaki 800. W800. Untuk project yang W800 ini konsepnya vintage scrambler, tapi gue mau ngangkatnya bukan ke arah scrambler gitu, tapi gue ngambil model-modelnya dari Kawasaki vintage kayak KZ400 dan lain-lain. Akhirnya gue combine gimana caranya nih bagus di W800 scrambler ini. Nah kalau knalpot kan emang udah scrambler banget ya. Ya, Nah tapi bannya ini kenapa off-road? sebenarnya ini nggak off-road sih, masih aman lah, masih enak dipakai dia. Pengecatannya sendiri ini kerja di sini atau lo ngelempar ke orang? Ya di sini installment, jadi gue bongkar, dibawa ke workshop cat, ke vendor cat. Habis itu setelah beres, ya di assembly di sini. Menurut gue mengenai W800 yang dibuat sama Lembing ini, hasilnya tuh wah banget, keren gila. Salah satu motor elegan yang bisa dipakai untuk off-road dan harian. Nah bro, tadi kan untuk pengerjaannya sendiri ini masih sekitar 50%. Nah kira-kira 50% sisanya lagi tuh di aspek mananya? Nah untuk 50%-nya lagi sebenarnya di finishing sama trial. Karena gue nggak bisa ngelepas motor, begitu jadi di assembly gue kasih, nggak bisa. Oh, Jadi oke. gue harus check and recheck lah. Jadi Trial ya? ya gue pakai dulu kemana. Oh ya, selain W800 ini, di sini tuh lagi ngerjain motor apa aja? Ada juga yang gaya scrambler juga nih. Apa tuh? Royal Enfield Classic 500. Gue udah kepo banget nih, bisa nggak kita langsung lihat aja? Boleh. Menurut gue setelah gue lihat beberapa hasil karya dari bengkel ini, motor-motornya itu sangat unik sekali. Karena mulai dari pemilihan material bahan customnya sangat disesuaikan dengan selera ridersnya tersebut. Mulai dari sengnya, bahan knalpot, kemudian sampai headlampnya dan detail-detail partsnya. Gue sangat tertarik untuk mengcustom motor gue nantinya di sini. Pasti kalian semua penasaran kan? Ikutin terus perjalanan gue hari ini di bengkel Lembing. Nah bro, ini kalau gue lihat dari segi desain ini, menurut gue yang terunik lah. Mungkin Bro Rizky bisa kasih kita pencerahan kali ya. Seperti apa, konsepnya ini apa, dan siapa tahu ada juga yang pengen ngebuat motor custom kayak gini. Untuk konsepnya sendiri itu bisa dibilang VMX. VMX itu vintage motocross yang gua ambil dari desain bodinya Rickman Metise. Rickman Metise ini salah satu bisa dibilang builder yang ngebuat salah satu jenis bodi yang ikonik di zamannya di tahun 60-70. Nah, Rickman Metise ini ciri khasnya dia kayak nyatu dari tangki, buntut, bodi samping itu kayak nyatu. Nah, yang gue penasaran tuh ini tutup tangkinya. Gimana bukanya? Tuh, Oh. ini unik banget. Gue baru pertama kali ngeliat kayak gini nih. Ini Oh. desain dari Sananya gitu atau gimana nih bro? Jadi sebenarnya ini gue beli. Jadi ini Oh. tuh sebenarnya parts untuk pesawat kecil, pesawat Pesawat? baling-baling ya. pesawat deh. Pesawat. Emang buat tangki bensinnya pesawat. Oh unik, jadi perpaduan antara tangki bensin pesawat Iya. sama motor. Iya. Menurut gue, memang tempatnya itu sangat terpencil. Buat kalian yang mau nyari itu harus effort banget. Tapi gue yakin hasilnya itu nggak akan mengecewakan. Karena banyak penghargaannya yang memang sudah mereka raih. Nah sekarang kalau kita lihat bagian velg nih bro. Nah, Ini velg nih termasuk velg jari-jari atau gimana nih konsepnya sama bannya? ini velg jari-jari cuman disebutnya W shape. W shape? W shape. Jadi emang kalau dibelah nih velg, dia ngebentuk huruf W. Jadi huruf W ini tuh buat struktur. Jadi velg yang model gini tuh kuat banget. Oke, durability-nya ya? Iya, kenapa gue pilih velg ini? Karena memang konsepnya kan VMX tadi. Jadi motor cross kan, biar bisa ngelibas ke sana sini gitu, kuat. Akhirnya dipilihlah velg ini. Ada nggak motor yang emang bener-bener udah jadi dan gue pengen lihat nih hasil dari
kreativitas lu tuh seperti apa? RE Meteor 350. Keluaran terbaru sih. Oke, gue penasaran banget. Langsung aja kita lihat ya. Siap, ayo. Nah, ini dia nih Yang udah jadi, udah ya. jadi 100% kali ini ya. Iya. Wow, nah ini banyak banget nih yang bisa kita discuss ya. Pertama, kalau dari segi basic, ini motor apa nih, bro? Ini RE Meteor 3,5. RE Meteor 3,5. Dan ini konsep modifikasinya custom Bisa dibilang arahnya ke bobber. bobber. Oke. Nah, untuk part yang diganti ada jok, knalpot, roda yang tadinya cash wheel jadi jari-jari, sama lampu-lampu. Nah, sekarang kita naik ke atas. Kalau untuk headlamp gimana nih, bro? Headlamp ini aftermarket. Kalau bagian speedometer dan dashboard, Ini bawaan, yang Bawaan. diganti itu stang sama Stang. spion. tangki masih bawaan. Bawaan. Sorry. Nah, kalau bagian belakang nih, ada yang dipotong nggak? Gak ada yang dipotong. Nggak ada. Ini 100% di replace sama yang custom. Oh, replace sama Jadi custom. gue bikin lagi part yang istilahnya pengganti part orinya. Nah, kalau untuk pengerjaan motor seperti ini, kira-kira makan waktu berapa lama, bro? Yang ini 2 bulan. Wah, cepet ya. Cepet. Gue mau nanya nih, penasaran banget tentang estimasi harganya di sini. Range-nya itu dari berapa sih biasanya kalau mau nge-custom lebih? Oke, untuk yang light modified sebenarnya gue nggak bisa ngasih rate. Tapi kalau untuk yang major ya, yang rombak gede-gedean, itu biasanya startnya dari 30. 30. Ya sampai ya terserah. Maksudnya parts itu kan bergantung sama harga. Oh, jadi emang ada beberapa option untuk customer ya? Betul. Menurut gua overall dari segi workshop bengkel Lembing sendiri sangat menggambarkan bengkel custom. Karena dari segi tools, alat-alat, kemudian dari segi SDM-nya sangat memadai. Karena dari sini gue bisa lihat beberapa desain motor, kemudian dari segi tools-nya sangat amat proper dan sangat menggambarkan bengkel custom tersebut. Ah, kayak gue udah cukup banget tadi dapat informasi mengenai custom motor. Jadi gue nggak penasaran lagi gimana gue custom motor gue, karena gue udah pikirin konsep motor gue tuh seperti apa. Kalau gitu kayaknya kita cabut dulu ya, Pak Teh. Thank you nih Bro Rizky. Sama-sama. Siap ya? Sama main-main lagi ya. Siap. Oke. Buat anak-anak custom, ini adalah salah satu rekomendasi dari gue buat kalian untuk meng-custom motor kalian tuh di sini karena hasilnya itu worth it banget. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Black Experience. Dan komen sebanyak-banyaknya kira-kira gua harus datengin bengkel mana lagi.